Observasi QI Rasahan bersama Bapak Swardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok kewirausahaan kelas C. Pada video ini kami menampilkan observasi tugas kewirausahaan, yaitu mewawancarai seorang wirausahawan barang ataupun jasa. Pada kesempatan ini kami bersama Bapak Suwardi membahas tentang usaha yang ia tekuni, yakni penyewaan gor bulu tangkis ABC yang berada di Jalan Cut Nyadin nomor 76, Bandar Lampung. Mari kita simak videonya. Siang hari ini saya dengan Bapak IM Suwardi. Saya akan melakukan wawancara mengenai gor Bapak ini. Oke. Kapan usahanya Bapak mulai? 3 tahun yang lalu, tepatnya Desember 2019. Oh. Kenapa Bapak lagi memilih usaha gor ini? Kebetulan tidak sengaja, saya hobi. Dan kebetulan juga saya bekerja di suatu perusahaan multinasional. Saya pensiun. Saat pensiun tidak pernah pikirkan bahwa saya itu akan mengelola gedung. Cuman saat itu ya itu tidak tahu asal usulnya dari mana. Kalau tahu saya mendapatkan gedung ini untuk saya manfaatkan sebagai hobi, tapi sekaligus saya yang mengelola. Berarti Bapak ada latar belakang atlet atau bagaimana? Hanya pencinta bulu tangkis. Kalau atlet tidak. Tapi kalau anak-anak saya sempat masuk di klub, tapi juga nggak lanjut. Ya, Atlet lanjut. badminton favorit Bapak siapa? Toto Budiartono. Oh, Ya. oke Pak. Ya. Bapak buka usaha ini, berarti latar belakang Bapak cuma sebagai pengusaha internasional yang pendapatan gedung berarti ya, Iya. kayak ingin hobi, Iya, mengembangkan iya. hobi lebih jauh lagi. Untuk pertama kali Bapak ini modalnya berapa sih Pak? Kalau kita ngomong gedung cukup besar, kita karena terus terang ini sewa 6 tahun. Itu cukup besar, tapi nggak perlu disampaikan di situ. Oh iya betul. Cuman karena itu tadi hobi, kadang-kadang kita juga disupport oleh teman-teman klub. Itu kita bergabung di sini main, tempatnya bagus, akhirnya ya masalah modal kita secara material kita nggak bisa sebutkan, tapi untuk gedung seperti ini memang cukup mahal. Cukup price banget ya Pak ya. Tapi untuk karena itu tadi hobi, itu nggak kita pikirkan lah. Hobi mengalahkan segalanya. Iya betul. Jika boleh tahu nih Pak, untuk pengelolaan gedung ini butuh Bapak berapa banyak karyawan? Karyawan kami hanya satu keluarga aja sih, seolah itu satu keluarga aja. Keluarga. Ya, satu keluarga yang tinggal di sini. Itu yang jaga dan sekalian Ya, kalau pembersihan. pas saya ada berarti kami, ya. Tapi pas kami pergi, kami ke luar kota, sebulan, 2 bulan itu semua 100% adalah yang jaga di sini. Nah, apa yang bisa dilakukan karena kan rutinitasnya sudah jelas. Apa yang dilakukan, jadwal juga sudah jelas tadi sehingga kami memantau jadwalnya aja dari mana-mana bisa. Tapi untuk realnya untuk di lapangannya Soleh dan keluarga. Keluarga ya. Nanti kalau Bapak lagi kunjungan ke sini untuk periksa sekalian Bapak main apa gimana? Ya, iya betul. Kami terikat dengan main seminggu 3 kali. Senin, Rabu, Jumat dengan klub yang support saya di sini. Jadi kalau saya ada di sini ya selalu seminggu 7 hari saya di sini. Klubnya berarti cukup besar lah ya Pak ya? Cukup besar. Ada 30 orang satu klub saya ini, 30 orang dan semua lapangan kita pakai. Saya oper ke Zainal. Silakan. Nah, Sekarang 7 6 sampai 9. yang 8 ini yang sini. Udah langsung aja. Sini. Pak, kalau boleh tahu cara Bapak mempromosikan usaha Bapak ini gor ini seperti apa Pak? Ya awalnya kami terus terang ketemu salah satu startup itu yang khusus bulu tangkis itu namanya Swasi. Nah, dia sempat upload dan di situ ada bekas-bekasnya di situ, jadi ada ternyata tercatat di Google. Nah, dari situlah banyak sekali yang langsung saya handle, telepon ke saya kasih jadwalnya, kita kasih harganya berapa, fasilitasnya seperti apa. Dari situlah yang sampai hari ini kita sedikit kewalahan untuk lapangan sudah sedikit kewalahan. Jadi pemasarannya ini
udah masuk ke media digital ya Pak? Sudah masuk, tapi tidak sengaja juga. Dalam arti iya. tidak fokus ke situ karena mengingat lapangannya cuma 3. Kalau kita terlalu vulgar atau terlalu promosi besar-besar juga nggak ada yang bisa kita Ya. jual. Berikutnya dalam usaha Bapak ini dalam omsetnya itu pernah ada penurunan atau tidak Pak? Nyaris stabil. Nyaris stabil. Jadi tidak ada yang fluktuatif sekali, enggak ada. Tapi Jadi- karena rata-rata sudah member, Oh, sudah sehingga tidak terjadi fluktuatifnya karena pas hari Minggunya, hari Sabtu itu biasanya kalau member rata-rata kan satu hari itu paling 8 jam lah yang kita pakai, tapi begitu Sabtu sama Minggu itu bisa kepake di atas 12 jam ya seharinya. Jadi kalau rata-rata sehari weekday itu bisa rata-rata 8 jam kepakainya. Tapi kalau hari weekend ya Sabtu atau Minggu itu nyaris kayak kemarin hari Sabtu itu terpakai berarti 15 jam satu lapangan. Jadi full mulai jam 8 pagi sampai jam 11 malam tidak mati lampu. Berarti itu. omset untuk sementara ini tetap hampir stabil ya Pak? Stabil, Hampir tidak fluktuatif, tidak terjadi fluktuatif. Berikutnya mungkin untuk karyawan-karyawan di sini apakah pernah mengalami keluhan-keluhan Pak? Ya kalau itu kita nggak sampai korek dalam, tapi intinya ya baik-baik saja. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Karena kita sifatnya masih hubungan pendekatan personil ya. Jadi dalam arti nggak ada manajemen harus Ya. harus itu enggak. Kita berjalan kayak keluarga aja. Jadi tetap sejahtera ya Pak? Iya, Gitu. gitu aja. Oke, selanjutnya beberapa tahun kemarin kan Indonesia ini kan dilanda pandemi Pak. Iya. Nah untuk omset pada saat pandemi itu menurun ataupun meningkat Pak? Bagaimana? Kalau meningkat pasti tidak, tapi kalau menurun pun tidak banyak karena saat pandemi pun kita karena ruangannya itu besar, Ya. kami tetap buka, tapi membatasi pengunjung. Nah, sehingga kami tetap buka, tapi masih dalam prokes lah, jadi masih aman. Jadi secara income-nya nggak terlalu turun, tapi secara pengunjungnya, secara pemainnya yang main itu berkurang. Kita hampir 50%. Jadi yang biasanya 30 itu kami datang, rombongan saya yang datang paling 15 karena menjaga, bukan yang nggak mau Iya, menjaga. menjaga protokol ya Pak? Ya, betul. Itu berjalan kurang lebih hampir. Tapi untuk saat ini udah mulai ada peningkatan Sudah lagi, Pak? sudah normal, Sudah sudah normal. Syukur ya Pak. Lalu berikutnya menurut Bapak suka duka Bapak dalam menjalankan usaha ini seperti apa Pak? Suka duka Lebih banyak itu, ke suka atau dukanya? kalau suka duka boleh dikata tidak dalam arti gini, tidak berlebihan. Dukanya juga tidak menyakitkan, sukanya juga tidak kita lupa diri ya. Nah, intinya bahwa di lapangan badminton ini namanya suka duka ada ketidakpuasan pemakai atau konsumen kita. Ya, ada entah apa jadwalnya benturan lah, kadang keliru seperti itu. Tapi kalau kita ngomong sukanya ya kita luar biasa ketemu dari semua sektor, atau ketemu dari beberapa pejabat pun ada, orang-orang kantor pajak itu sampai kepala yang main jadi ketemu, dari marinir, dari polisi, dari korem, itu kita kekayaan persahabatannya di sini luar biasa di sini. Ramai ya Pak? Ramai sekali, jadi kita banyak teman di sini. Oke, mungkin selanjutnya yang terakhir, menurut Bapak tanggapan ataupun pendapat Bapak untuk kami kaum muda ini untuk bisa seperti Bapak itu seperti apa Pak? Untuk menjadi pengusaha contohnya. Oh gitu ya. Untuk memulai itu Pak. Ya. Pendapat Bapak memberikan untuk Ya, kami. kalau menurut saya sifatnya utama adalah semangat ya, semangat. Nomor satu semangat, jangan mudah menyerah dulu. Jangan, aduh saya nggak punya uang, nggak bisa usaha. Jangan seperti itu. Yang penting melangkah dulu. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, setinggi bintang. Tapi intinya gini, orang yang punya cita-cita, punya kemauan keras itu biasanya melangkahnya lebih optimis dibanding kalau aduh hanya mengeluh. Kalau hanya mengeluh pasti sudah tidak ada harapan. Tapi kalau kita tetap semangat ya mau melangkah itu pokoknya intinya kalau katakanlah kesulitan seperti ini apa caranya? Bukan kesulitan seperti ini aduh setengah mati. Tapi cari solusinya, jangan kebalik. Jadi langkahnya akan beda. Ya, kalau kita ngomong di dunia usaha katakanlah gitu. Ada dua salesman nih saya contohkan. Targetnya sama. 100%, ini 100%. Yang satu bilang merasa, aduh berat sekali nih Pak. 100% dengan nilai sekian terlalu berat untuk saya. Yang satu berpikir, target ini 100%. Saya
tidak mau 100%, saya harus 120%. Melebihkan ya Pak? Iya, Pak? melebihkan. Langkahnya akan beda. Iya. Yang satu tadi sudah gini, yang satu lebih. Nah, itulah contoh kita yang harus kita contoh tuh endingnya pasti bagus. Itu aja. Iya, itu Ya, aja Pak. thank you. Mungkin terima kasih Pak untuk wawancara kali ini. Untuk mungkin dari kami juga ada pengalaman yang bisa kami ambil dari Bapak. Ya, Mungkin boleh, sama. cukup sekian ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.